Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat rohani Oase Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga kita sehat dan dapat mengikuti acara ini dengan baik. Hari ini adalah hari Selasa Pekan Biasa yang ke-6 tahun B menurut kalender liturgi. Perkenalkan, nama saya Antonius Sudiarjo SY. Kita akan merenungkan dua bacaan kitab suci untuk hari ini dari kitab Kejadian dan dari Injil Markus, dan dengan Mazmur tanggapan diantaranya Mazmur 29. Setiap hari kita mendengarkan kitab suci sesuai dengan kalender liturgi. Jikalau kita membaca tekun, membaca, meneliti, merenungkan bacaan harian ini, maka dalam waktu 3 tahun kita sudah mengikuti seluruh kitab suci. Jadi renungan-renungan kitab suci ini merupakan ulangan yang terus-menerus kita dengarkan di dalam perayaan Ekaristi, ibadat sabda, ataupun di dalam renungan pribadi selama retret dan lain sebagainya. Akan tetapi setiap renungan meski mengulangi teks yang sama, itu akan selalu memunculkan inspirasi baru atau yang lebih mendalam bagi kita. Nah, topik renungan kita kali ini dari bacaan ini adalah Tuhan yang kecewa. Ya, apa itu artinya? Dan yang penting apa yang harus kita lakukan. Marilah kita lebih dahulu untuk mengawali renungan ini, kita buka dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, Engkau dekat pada kami. Karena kedatangan Putramu yang terkasih Yesus Kristus ke dunia ini, maka kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami boleh menikmati percakapan yang akrab dengan-Mu di dalam doa-doa kami, di dalam perenungan kitab suci, dan terutama juga melalui sakramen-sakramen yang boleh kami terima. Engkau sungguh-sungguh peduli dengan hidup kami, karena Engkau mengasihi kami. Berulang kali melalui kitab suci, Engkau mengingatkan agar kami tidak perlu takut menghadapi kesulitan, tantangan, atau hal-hal lainnya yang seolah-olah menghambat perjalanan hidup kami. Sebetulnya, melalui kesulitan dan tantangan itulah Engkau mendidik kami agar kami semakin beriman dan lebih dewasa di dalam mengikuti Engkau. Kami tidak perlu cemas dan khawatir karena Engkau senantiasa mendampingi kami dan menyertai perjalanan hidup kami. Yang perlu kami pegang ialah agar kami tetap tabah dalam kesulitan dan tantangan itu, agar kami dapat saling berbagi dan saling membantu satu sama lain di dalam kasih, sebagaimana Engkau telah mengajarkan kepada kami. Demikian ya Tuhan doa kami yang seharusnya menjadi sikap kami sehari-hari. Semoga kami tetap setia, berserah diri, percaya dan gembira di dalam hidup ini, dan dapat mewartakan kasih-Mu kepada banyak orang, sebagaimana Engkau sendiri telah menjalankannya dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu. Dan dalam Yesus Kristus itu pula lah kami memperoleh teladan yang utama, sebab Dialah Tuhan, pengantara dan sahabat kami kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari kitab Kejadian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan,
Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu." Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur dengan referen, Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga. Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Tuhan mengguru di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Allah yang mulia mengguntur, di dalam baitnya setiap orang berseru, "Hormat." Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Bacaan Injil dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Dalam perjalanannya ke seberang danau, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita mempunyai roti, karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu?
Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan kamu kumpulkan? Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam kedua bacaan yang kita dengarkan, tadi ada benang merah yang sama yang bisa kita jadikan renungan, yakni pokok tentang kekecewaan Tuhan. Nah, dalam bacaan yang pertama dilukiskan bagaimana Tuhan kecewa, menyesal karena telah menciptakan manusia yang ternyata berbuat jahat di bumi. Maka Tuhan bermaksud menghancurkan karya ciptaannya itu. Sementara dalam bacaan yang kedua juga dilukiskan bagaimana Yesus menyesalkan murid-muridnya yang tidak memahami sabdanya, karena mengartikan sabda Yesus menurut kepentingan mereka sendiri. Nah, kita akan mencoba mengupas satu persatu lebih dahulu kedua bacaan tersebut. Dalam bacaan yang pertama, meskipun Tuhan menyesal telah menciptakan manusia dan akan menghancurkan seluruh ciptaannya, namun Tuhan menaruh kasih kepada Nuh dan bermaksud menyelamatkan Nuh bersama keluarganya dan beberapa ciptaan lain yang berguna baginya. Nuh diperintahkan Tuhan membuat kapal besar untuk menampung keluarga dan binatang-binatang yang akan diselamatkan. Lalu Tuhan mendatangkan banjir bandang yang menghancurkan seluruh ciptaan lain yang tidak masuk dalam bahtera Nuh karena dianggap jahat. Kisah tentang Nuh sangat menarik untuk diceritakan kepada anak-anak mereka. Mereka mempunyai imajinasi yang masih hidup dan perasaan yang peka. Mungkin dengan mendengar kisah Nuh ini ya, anak-anak menjadi sedikit takut, tidak ingin mengecewakan Tuhan. Atau kisah ini dari lain pihak juga menimbulkan beberapa pertanyaan ya. Mengapa Tuhan berbuat begitu? Apakah semua binatang bisa masuk dalam perahu itu ya? Ada gajah, ada unta, ada kuda dan sebagainya yang mereka lihat di dalam gambar-gambar yang ya, binatang-binatang besar itu ya. Bagaimana gajah yang besar bisa masuk dalam perahu Nuh? Seberapa besar perahu itu? Lalu kalau ada harimau, apakah tidak akan bertarung di dalamnya? Ya. Di sini mungkin anak-anak juga akan bertanya ya mengenai binatang kesayangannya, ya anjing, kucing yang dia kenal di rumah. Apakah juga ada di situ? Ya. Lalu juga kupu-kupu dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini akan membangkitkan percakapan yang menarik untuk pengajaran agama bagi anak-anak. Dan kita bisa bercakap-cakap ya dengan mereka dengan leluasa dan imajinatif. Tetapi selalu dengan perspektif yang baik. Ya. Kita mendidik anak-anak kita dengan mengartikan kebaikan Tuhan. Jadi misalnya Tuhan bisa kecewa ya seperti kita ya kalau ada teman yang nakal, ya, yang berbuat tidak baik kepada sesamanya ya. Tetapi juga Tuhan bisa mengasihi, menyayangi Nuh, memberitahukan mana yang baik yang harus dijalankan supaya Nuh selamat ya, membuat kapal dan sebagainya. Nah, tentu saja tidak semua hal bisa diterangkan kepada anak-anak karena keterbatasan pikiran mereka. Akan tetapi hendaknya segala sesuatu dinalar secara baik-baik untuk mendidik mereka, ya mengarahkan mereka ya agar anak-anak itu pemikirannya positif menyangkut kebaikan Tuhan maupun manusia. Dalam pendidikan agama anak-anak kita biasa dan bisa ya dan boleh membayangkan Tuhan seperti membayangkan sesama ya. Itu namanya antropomorfisme ya, membayangkan Tuhan seolah-olah ya seperti manusia yang bisa susah, ya bisa senang, bisa kecewa ya, bisa menyesal, bisa mengasihi, gembira dan harapan dan sebagainya.
Nah, tentu saja bagi orang dewasa renungan kita harus lebih rasional dengan menggunakan pikiran kritis dan mencoba mengolah kisah yang sama tetapi dengan perspektif yang tetap baik, ya, jadi dengan positive thinking. Jadi tanpa harus mengutuk, menyalah-nyalahkan, mengadili dan sebagainya. Ya. Memang kalau kita membaca dan merenungkan kitab Perjanjian Lama, ya tidak jarang kita mendapatkan teks atau kisah yang tragis, yang menyedihkan, yang mengenai hukuman Tuhan, kutukan, penyakit, perang, dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana kita membacanya dengan positive thinking? Ya. Kita dituntun dari kisah-kisah ini untuk sampai pada makna inti kitab suci, yakni melalui hal-hal tersebut Tuhan ingin menyelamatkan manusia, ingin mengampuni, membebaskan manusia, menebus manusia. Sehingga seluruh sejarah manusia, ya, dalam kesukarannya, dalam tantangannya, bahkan dalam keburukan-keburukan itu nantinya berakhir di dalam pengampunan dan keselamatan. Ya. Itulah janji Allah. Ya. Maka kitab suci kita disebut perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru, ya, janji Allah kepada manusia. Jadi dari bacaan Nuh tadi dilukiskan Tuhan yang kecewa berat. Tetapi dari situ justru dimungkinkan untuk melihat Tuhan yang menjanjikan dan melaksanakan keselamatan bagi manusia. Tuhan memberikan harapan. Dan di akhir kisah air bah tersebut juga diungkapkan ketika Tuhan mencium, ya, bau harum dari persembahan syukur Nuh itu, ya, Tuhan menyesal dan berfirman dalam hatinya. Ini ditulis dalam kitab Kejadian, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Itu dilukiskan, ya, secara antropomorfisme, ya, penyesalan Tuhan. Nah, di dalam bacaan Injil dilukiskan Yesus juga kecewa. Kali ini pada murid-muridnya yang terkasih, karena ketika ia memperingatkan mereka agar waspada pada orang Farisi dan ragi Herodes, ya, asosiasi pikiran mereka bukan pada peringatan moral, ya, pengaruh ragi itu, ya, tetapi pada roti. Padahal peristiwa ini diceritakan persis, ya, kalau kita membaca Injil Markus itu, ya, persis sesudah kisah tentang perbanyakan roti. Pikiran para murid masih sangat duniawi. Dalam Injil Yohanes dilukiskan juga kekecewaan Yesus yang berat ketika ia mengatakan pada banyak orang yang mencarinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Mungkin hal ini yang masih menjadi kelemahan murid-muridnya juga. Jadi yang disesalkan Yesus adalah motivasi pencarian mereka itu. Kita seperti murid-murid Yesus sering kurang mampu memahami sabdanya. Mengapa? Karena mengartikan menurut kepentingan kita sendiri, terutama karena berbagai kecemasan, ketakutan yang kita rasakan. Kebutuhan jasmani, kebutuhan duniawi memang penting, tetapi kita tidak boleh menjadi begitu tercekam olehnya sehingga menjadi cemas dan lupa akan pesan inti kebaikan dan keselamatan dari Allah. Bekerjalah, ya, bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Ya. Ini kutipan dari Injil Yohanes. Jikalau kita terlalu tercekam oleh kecemasan duniawi, maka kita ini menjadi buta akan tanda-tanda zaman, tidak peka mendalami sabda Tuhan, tidak mampu masuk lebih ke dalam lagi pada maksud
Yesus yang sebenarnya. Oleh karena itu, membaca, mendengarkan, dan merenungkan kitab suci berulang-ulang itu maksudnya agar kita lebih terbiasa dengan suasana kerohanian, suasana hati yang sesuai dengan maksud Tuhan. Maka kalau kita maju dalam meresapi sabda Tuhan di dalam kitab suci, kita bisa menjadi lebih tenang, mampu lebih pasrah, tetapi juga lebih semangat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Ingat sabda Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu ditulis di dalam Injil Lukas. Sabda Yesus mengingatkan agar kita tidak boleh cemas. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudari dan saudara Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali ya kita merenungkan kisah Nuh dan Injil tadi. Jikalau kita membaca kisah Nuh bahwa Tuhan menghukum manusia dengan air bah, mungkin ada orang yang juga mengasosiasikan pandemi saat ini ya dengan hukuman Tuhan. Mengapa? Karena menganggap manusia telah berdosa merusakkan alam ciptaan Allah. Orang bisa saja berdalih dan mengasosiasikan kerusakan alam sebagai akibat dosa manusia yang menjadi rakus karena kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi manusia telah menghasilkan berbagai macam kemajuan, ya dikatakan kemajuan, tetapi juga polusi, udara yang kotor, air limbah di sungai-sungai, sampah di lautan, ya banyak plastik, tanah kersang, hama penyakit yang merusakkan tanaman, juga tertutupnya ozon di langit yang menaikkan suhu udara yang kita kenal dengan global warming. Lalu mencairnya salju di kutub, mengakibatnya naiknya permukaan air laut, hujan salah musim, banjir besar di kota-kota, ya, dan tanah longsor dan lain sebagainya. Ya. Itu akibat dosa manusia. Ya. Orang yang kecewa dengan segalanya ini lalu mengaitkannya dengan pandemi. Seolah-olah inilah hukuman Tuhan atas keserakahan manusia yang merusakkan alam ciptaan tadi. Akan tetapi, jikalau kita melihatnya dengan perspektif positif, ya, dengan positive thinking, itu sebagai iman kita, sikap iman, maka kita tidak bisa menerima asosiasi semacam itu. Tadi juga di dalam kitab Kejadian sudah kita dengar bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi. Nah, dalam perspektif yang positif ini, kita tidak bisa membayangkan bahwa Allah yang maha baik menghukum manusia secara semena-mena lagi. Sebab saat ini yang terkena musibah, ya kita bisa mengetahui semuanya, ya, bahwa yang terkena itu bukan orang-orang jahat. Bahkan yang kena musibah, ya kalau kita melihat juga termasuk anak-anak kecil yang belum tahu apa-apa, yang tidak mempunyai dosa. Mereka pun juga terkena musibah bersama ini. Maka asosiasi bahwa Tuhan menghukum manusia secara langsung melalui musibah tidak bisa diterima, tidak terlalu tepat. Nah, kalau orang mengatakan bahwa musibah itu merupakan akibat dari kecerobohan dan keteledoran manusia dalam mengelola bumi, mungkin masih bisa kita pahami. Ya. Misalnya ya karena manusia mengeruk kekayaan alam secara berlebih-lebihan, membuat pabrik, dan kurang memperhitungkan pembuangan limbahnya, membabat hutan semena-mena, sehingga keseimbangan alam terganggu.
Hal-hal ini masih bisa dipahami, tetapi jangan diasosiasikan dengan hukuman Tuhan. Marilah kita berpikir sekali lagi dengan perspektif kerohanian yang positif. Renungan kitab suci bukanlah memberikan data atau memperlihatkan fakta, melainkan untuk mengangkat inspirasi, mendorong pemikiran dan tindakan perbaikan. Ada nuansa moral di situ, ya, ada nuansa kerohanian. Kitab suci itu bukan buku sejarah dan bukan buku ilmiah. Jikalau kita menganggapnya hanya sebagai buku sejarah atau kitab ilmiah yang memberikan teori, data, fakta, ya, maka kitab suci akan kalah dengan buku-buku sejarah dan buku-buku ilmiah yang diterbitkan belakangan ini, sebab mereka memuat penelitian yang mutakhir. Pengetahuan sejarah dan ilmu sifatnya sementara, ya, sesuai dengan situasi zaman ketika ditulis. Jikalau kitab suci disamakan dengan penulisan sejarah dan ilmu, maka sifatnya akan sudah ketinggalan zaman karena ditulis di masa lampau. Akan tetapi karena memberikan inspirasi ilahi atau perwahyuan Allah, maka kitab suci itu bernilai abadi dan dapat terus direnungkan untuk menjawab persoalan yang mendasar dalam setiap zaman. Tentu saja cara membacanya berbeda dari membaca sejarah dan ilmu. Persoalan yang mendasar ialah apakah yang sekarang kita hadapi dan inspirasi apa yang kita bisa terima dari bacaan kitab suci. Jadi kalau hari ini kita bicara atau kita membaca kitab suci mengenai Tuhan yang kecewa, pertama-tama kita boleh dan bisa membayangkan Allah dalam posisi kemanusiaan. Artinya membayangkan Tuhan seolah-olah berhati manusia seperti kita, ya. Dia bisa merasakan kecewa. Hal ini akan lebih mudah untuk memahami inspirasi dari kitab suci. Nah, dalam ajaran Kristiani, Tuhan sendiri sudah menjadi manusia dalam Yesus Kristus untuk memperlihatkan bahwa Allah peduli, Allah menaruh simpati dan memahami persoalan-persoalan kemanusiaan. Akan tetapi jangan dibalik, ya, dengan menempatkan manusia sebagai Allah. Jadi bukan Allah menjadi manusia. Kalau menempatkan manusia menjadi Allah, ya, kalau demikian kita sebagai orang beriman lantas nanti akan merasa diri bisa menghakimi, mengutuk, bahkan menghukum orang-orang lain yang bersalah, yang berdosa, yang berbeda pandangan dengan iman kita. Itulah yang dikritik oleh Yesus ketika orang-orang Farisi mengecam dan mengutuk orang-orang yang berdosa. Kalau kita membayangkan Allah atau Tuhan yang bisa kecewa, tidak berarti kita lantas boleh membayangkan Allah mengutus kita, ya, untuk menghukum dan membinasakan orang-orang yang kita anggap mengecewakan Allah itu. Ya, seperti dilakukan oleh Santo Paulus, ya, dalam Kisah Para Rasul. Sebelum bertobat, ya, dia berkobar-kobar hatinya dan pergi ke Damaskus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Yesus yang ia anggap melanggar hukum Taurat. Di dalam kitab Kisah Para Rasul ditulis, ia minta surat kuasa untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti Yesus, bisa menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Sangat mengerikan. Orang seperti itu yang merasa berkuasa untuk mengadili dan bisa menangkap orang lain yang dianggap melawan keyakinan agamanya. Seharusnya kita bisa membayangkan Allah atau Tuhan yang kecewa itu justru kita yang harus mawas diri. Menepuk dada, jangan-jangan kita sendiri yang tidak lebih seperti orang-orang lain dan murid-murid Yesus yang tidak memahami sabdanya. Kita diajak meneliti batin. Manakah tindakan kita, perbuatan kita, atau kata-kata kita yang barangkali membuat Tuhan kecewa. Kita berdoa, merenung, melakukan percakapan rohani, ya, penelitian batin,
lalu membuat niat untuk melakukan perbaikan, pelurusan dari kesalahan kita, percakapan, askese, pertobatan. Kesalahan kita pada Tuhan tidak luput dari kesalahan kita pada sesama yang kita hadapi, pada teman, pada orang-orang terdekat, barangkali keluarga, bagian keluarga kita sendiri. Nah, jikalau kita sudah tahu dan sadar kelemahan dan kekurangan kita itu yang membuat Tuhan kecewa, maka pertobatannya, ya, penyelesaiannya juga menyangkut perbaikan hubungan kita dengan sesama kita, terutama yang kita kecewakan. Ingatlah, bukannya kita memperbaiki orang lain dan berbuat baik untuk diri sendiri, ya, melainkan sebaliknya, ya. Seharusnya kita berbuat baik untuk orang lain dan memperbaiki diri sendiri, ya. Itulah jalan kesempurnaan. Nah, dalam konteks pandemi ini mungkin kita bisa berefleksi, ya, terutama perbuatan-perbuatan atau tindakan kita yang mengecewakan Tuhan. Sekali lagi dalam perspektif yang baik, ya, kita mesti berpikir, apakah saya menerima teman saya, ya, apakah saya bersikap baik menerima saudara saya yang terpapar, ya, ataukah malah menghindarinya, menjauhi karena takut ketularan, ya, seperti terhadap orang kusta zaman dulu, ya. Bagaimana kita bersikap? Apakah ramah, mau menerima atau malah menyingkirkan dia, ya? Apakah kita mencurigai, ya, justru para petugas kesehatan yang bekerja untuk pasien yang terpapar, ya, seperti pernah kita dengar dulu, ya, dalam berita, ya, seorang petugas kesehatan yang kos di sebuah kampung, ya, malah disingkiri, ya, dan diusir, ya, karena takut, karena cemasnya, seolah-olah dia menjadi penyebab sakitnya. Jadi kalau kita sendiri mungkin terpapar, ya, kita sendiri mungkin, apakah saya menyalahkan orang lain, ya, seolah-olah yang menjadi penyebabnya? Mungkin lebih tenang dan lebih baik, ya, kita pasrah pada Allah, berusaha memulihkan kesehatan kita sendiri sebaik-baiknya, berterima kasih, ya, kepada semua orang, kita berpikiran positif, dan itu akan membantu penyembuhan kita. Jadi oleh karena kecemasan, ya, seperti murid-murid Yesus tadi di dalam Injil, kita menjadi tidak bisa memahami sabda Tuhan dengan baik. Mengapa? Karena kita menangkap sabda itu dengan kerangka pikir kebutuhan kita, ketakutan kita itu, ya. Kita perlu menenangkan diri di dalam mendengarkan kitab suci, dalam mendengarkan sabda Tuhan. Tidak terganggu oleh kecemasan kita. Mungkin akan lebih baik kalau kita tidak memikirkan kebutuhan diri sendiri, melainkan kebutuhan orang lain. Orang-orang yang memerlukan pertolongan. Mereka jauh mungkin lebih cemas dari kita, lebih membutuhkan pertolongan. Nah, dengan membayangkan kecemasan orang lain itu dan berusaha menolong mereka sebisanya, ya, mereka yang membutuhkan bantuan, kita justru terbantu untuk lebih bebas dan bisa menerima diri, ya. Kecemasan kita juga bisa kita hindari. Kita bisa menenangkan diri dengan berdoa, mendoakan bukan hanya untuk diri kita sendiri, ya, tetapi mereka yang lebih membutuhkan, yang lebih menderita. Kita bisa membuat suatu agenda konkret, ya. Kapan saya akan mendoakan mereka, ya, meluangkan waktu seperempat, setengah jam untuk mereka, agar kita bisa menjadi lebih tenang dan menyatukan diri dengan kasih bersama orang-orang lain. Saudara-saudari pecinta oase rohani Katolik yang terkasih, ya, pertanyaan-pertanyaan reflektif tadi hanya sekedar contoh untuk merenungkan makna kitab suci yang kita dengarkan tadi. Nah, beberapa waktu belakangan ini saya tergoda, ya, untuk merenungkan kembali hidup saya di masa lampau. Banyak sekali pengalaman rohani yang sangat menarik, ya. Terima kasih Tuhan.
Kita semua pasti dikaruniai dengan pengalaman-pengalaman rohani seperti itu, yang bisa menjadi pelajaran, renungan, inspirasi yang menggerakkan kita saat ini. Salah satunya adalah pengalaman kecewa mengecewakan sesama. Ya, tergantung usia Anda sekarang. Nah, apabila Anda sudah agak berusia, ya Anda bisa merenungkan masa lalu. Mencatat peristiwa-peristiwa saat mana saya pernah mengecewakan orang lain, ya. Terutama orang yang saya kasih, mungkin dulu tidak sengaja, ya. Mengapa saya berbuat demikian waktu itu? Apakah yang seharusnya saya lakukan pada waktu itu yang tidak saya lakukan, ya, untuknya? Mungkin waktu itu saya tidak sadar atau tidak merasa bersalah. Tetapi mungkin juga perasaan yang saya sekarang rasakan ini mungkin juga bukan yang mereka rasakan. Barangkali teman saya itu juga tidak merasa dikecewakan, ya, karena kita hanya membayangkan, ya, merenungkan, mengimajinasikan, ya nggak apa-apa. Penelitian batin ini yang penting, ya. Pengalaman-pengalaman masa lalu, ya, pengalaman relasi dengan teman, dengan sahabat, dengan kenalan dekat itu, ya. Bahkan juga yang almarhum yang sudah dipanggil Tuhan, memberikan ketenangan, rasa penyegaran dalam jiwa kita. Saya mencoba mencatatnya satu persatu, ya, bukan untuk menjadi paranoid atau mau mengasihani diri, ya, melainkan untuk menghidupkan kenangan dalam percakapan imajiner. Ketika saya tidak bisa menemui mereka, ya teman-teman yang lagi secara konkret, maka saya bisa merengkuh mereka dalam ingatan kasih, mempercakapkan dalam dalam imajinasi. Dalam perspektif yang baik, tentu saja sekali lagi semua akan menjadi baik apabila orang saling memahami kesalahan-kesalahan satu sama lain. Apabila orang bisa saling menerima, saling mengampuni. Dalam iman kita bisa tersenyum dan percaya bahwa mereka yang pernah kita kecewakan itu mau mengampuni asal kita tulus di dalam penyesalan dan pertobatan. Kita pun mau memaafkan mereka yang telah mengecewakan kita, ya, seperti dalam doa Bapa kami. Rekonsiliasi ini kita lakukan dalam doa, maka jadilah relasi segitiga, ya. Saya bayangkan saya sendiri, orang yang saya kecewakan atau yang mengecewakan saya, dan Tuhan sendiri, ya, yang mungkin juga kecewa terhadap perbuatan saya. Dan Tuhan sebagai penengah, ya, menjadi sumber kasih. Dengan relasi ini, maka kita meneguhkan pergaulan lebih lanjut, sehingga hati kita menjadi lebih peka untuk tidak lagi bertindak sembarangan di dalam relasi, melainkan memikirkan kenyamanan orang lain. Kita bukannya menikmati berita-berita buruk, ya. Saya sebetulnya ingin mengajak Anda mengikuti berita-berita musibah, kemalangan yang menimpa orang lain, keburukan dunia, sosial, politik, dan sebagainya. Mengapa? Karena berita-berita buruk itu sekarang itu laku, ya. Berita-berita baik itu sering dicurigai sebagai pencitraan, ya, yang dianggap kurang dipercaya. Media sosial kita sedang galau, ya. Kalau ada berita baik itu seolah-olah itu pencitraan. Maka ada pepatah Inggris yang mengatakan no news is good news-nya. Lebih baik tidak ada berita. Karena berita-berita itu terlalu banyak diisi dengan keburukan. Tetapi kita bukan mau menikmati berita-berita buruk itu. Karena dalam membaca dan mendengarkan berita-berita buruk itu, sekali lagi kita diajak untuk melihat dengan perspektif yang baik, ya, positive thinking. Mempunyai respon, upaya perbaikan. Nah, bagi Anda yang berusia muda, ya, ini baiknya pelajaran iman yang menarik, karena iman itu percaya akan yang baik. Tuhan itu maha baik dan maha baik. Jikalau kita merenungkan dalam kitab suci tentang Tuhan yang kecewa, ya, kita selalu memfokuskan, ya, maka para yang lebih muda itu belajarlah dari mereka yang lebih tua. Kiranya demikian hal-hal yang konkret yang bisa saya tawarkan untuk direnungkan dengan membangun komunikasi yang baik, saling memahami, terutama menyangkut kelemahan satu sama lain.
Kita akan menutupnya dengan doa penutup dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik dan Maha Kasih, Engkau senantiasa mengasihi kami. Bila Engkau pernah kecewa atau kami kecewakan, Engkau tidak menghukum, melainkan menyatakan kekecewaan untuk kebaikan kami, agar kami menyesal dan memperbaiki diri, agar kami menjadi baik dan Kau selamatkan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami mendoakan banyak orang yang kecewa atau dikecewakan, karena disakiti hatinya, tidak diterima, dicurigai, atau bahkan dipersekusi, karena perbedaan ras, suku, gender, agama, status sosial, beda politik, dan lain sebagainya. Kami ingin berdoa bagi mereka yang keras hatinya, yang belum mampu menerima orang lain, entah karena pernah disakiti, dendam, benci, dan membuat banyak orang kecewa dan sakit hati. Semoga kuasa kasih-Mu dapat melunakkan hati mereka, menyentuh bagian hati yang menyakitkan, sehingga menyadarkan mereka bahwa dendam, benci, dan sakit hati tidak bisa sembuh kecuali dalam pengampunan. Semoga berkat-Mu memberi kami pertumbuhan yang baik dalam hubungan masyarakat satu sama lain, hubungan yang akrab dalam kekeluargaan, kemampuan saling memahami dalam kekurangan dan mengampuni, sehingga dapat hidup bahagia dan memuliakan Tuhan. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari Oase Rohani Katolik yang terkasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Datang pada Tuhan dengan bernyanyi, tiup dengan merdu bunyi sangkakala, bersorak baginya hai seluruh bumi, berbaktilah dengan sukaria. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Bangunlah betangnya di hutan rimba, tanam pohon-pohon daunnya mereka, hadap pada Tuhan bernyanyi gembira, sadarilah Tuhan itu Allah. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Cemara menjulang tinggi pohonnya, dahan telah patah gugurlah daunnya. Cinta kasih Tuhan kekal selamanya, setianya tetap selamanya. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Kami menyanyi lagunya asli,
Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Datang pada Tuhan dengan bernyanyi, tiup dengan merdu bunyi sangkakala, bersorak baginya hai seluruh bumi, berbaktilah dengan sukaria. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Bangunlah betangnya di hutan rimba, tanam pohon-pohon daunnya mereka, hadap pada Tuhan bernyanyi gembira, sadarilah Tuhan itu Allah. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Cemara menjulang tinggi pohonnya, dahan telah patah gugurlah daunnya. Cinta kasih Tuhan kekal selamanya, setianya tetap selamanya. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena